Buat kalian yang udah mulai dual meaning, tapi bingung kenapa rignya suka restart sendiri atau bukan mungkin shutdown sendiri. Jadi kali ini kita akan bahas bagaimana tips up to date-nya berdasarkan pengalaman pribadi saya dan semoga berjalan lancar di rig meaning teman-teman semua. Oke, simak terus. Ya, halo teman-teman miner semua. Kembali lagi bersama saya Heri, masih di channel IT Kampus AI. Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan meaningnya semoga semuanya lancar-lancar aja ya. Semoga masih bisa dikendalikan lah ya. Walaupun error-error mungkin ya itulah gunanya kita saling berbagi. Dan di sini saya akan coba salah satu bagi tips supaya meaning rignya bisa lebih lancar sih, lebih stabil gitu kan. Oke, langsung aja ke desktopnya. Oke, bagaimana tips kelanjutannya? Mari kita lihat. Yuk. Jadi kita ini udah masuk ke workernya, masuk worker dan ini udah jalan. Dan selama pengujian ini udah jalan satu day ini dan udah nggak ada restart lagi. Kalau sebelumnya itu bahkan nggak sampai 1 hari itu udah ada restart. Dimana sebelumnya itu sebenarnya masalahnya nggak ada masalah di soal sistem, soal hardware gitu, nggak ada masalah. Semua power supply aman dan masalahnya itu adalah kalau kita lihat sih, karena dual meaning ini kan lumayan berat. Kerjanya lumayan bener-bener menyiksa GPU gitu kan, karena dia harus kerja memori dan juga clocknya. Jadi kita sebelumnya meaningnya masih tetap pakai di tone pool, karena tone pool ini yang menurut saya itu paling fast response, paling cepat. Jadi maksudnya itu fast response gimana? Jadi dia itu antara hash rate kita di miner sama hash rate di poolnya itu nggak selisih jauh gitu, dan dalam waktu cepat gitu, karena di update-nya lumayan cepat dibandingkan pool lain. Menurut saya ini masih worth it, walaupun fee-nya lumayan besar, tapi karena dia ada PPS, saya ulangi lagi, karena dia PPS. Apa itu PPS? Ya pay per share. Jadi kalian itu dibayar mulai ya kalian ngasih share itu udah dapat gitu, udah dibayar gitu, hitungannya kayak gitu. Jadi pay per share, tiap share kalian itu akan dibayar. Oke, lanjut. Jadi di sini oke, tambah terang. Nggak tahu kenapa. Oke, jadi di sini di tone pool ini ada update. Kemarin sebelumnya itu kita pakai di sini ada update jika miner lebih besar dari 1.4,5, kita cek di sini. Oke, nah ini ada 1,46A ya yang terbaru. Dan sebelumnya itu, sebelum update yang 145 ini sama 146 itu kita stabilnya dipakai di 143. Nah sebelumnya kita yang video sebelumnya itu stabil 143, kita pakai terus 1,43 ini versi roll minernya. Cuman belakangan kemarin itu mengalami trouble, jadi trouble-nya kadang suka restart sendiri, shutdown sendiri tanpa ada alasan apapun. Ya nggak ada alasan, dia pergi ya. Oke. Ya, jadi dia tanpa ada indikasi ataupun log history yang menyebabkan dia restart sendiri atau shutdown sendiri, itu tak ada. Jadi emang tanpa sebab dia pergi aja gitu. Jadi ya ini akan apa gitu kan. Dan setelah kita coba-coba dari update FOS-nya pertama, terus juga periksa-periksa semua perkabelannya, semua sumber daya listriknya, apakah ada yang kurang ataukah gimana, ataukah mungkin risernya gitu kan. Sepertinya tidak masalah, dan kita coba kemarin itu update FOS-nya, terus kita pakai versi dual miner yang terbaru. Nah, di dual miner yang terbaru ini, kalau kalian pakai yang modelnya kayak gini, sebentar. Di dual miner ini kalau sebelumnya tuh pakai yang modelnya begini, jadi. Nah, kalau yang modelnya begini, jadi kalau modelnya begini, ini versi 143 ya. Nah, ini kan 143 nih, kita buka coba ya. Settingan yang kayak gini ya. 143, dan kalian pakai dual miner versinya di sini 143 yang settingannya model begini, jadi emang modelnya begini. Jadi kalian tinggal pilih ini seperti yang video saya sebelumnya, dan poolnya pilih ini bisa jalan, tapi ETCH-nya nggak jalan. Jadi yang jalan cuman turunnya aja untuk yang kayak gini. Jadi solusinya, setelah kita cari-cari tahu, kita pakai config yang namanya di sini ada. Jadi di halaman ini tadi 146 tadi, kita ke bawah, scroll ke bawah, ada di versi 145 ini. Nah, ini dia udah ngasih tahu. Jadi di sini bisa pakai config yang kayak gini. Nih, lihat nih. Di sini berfungsi untuk ETH, ETC yang keton ataupun ALPH. Tinggal dikonfigurasi aja. Di sini OS-nya dipastikan wajib Linux ya. Kita nggak ngomongin Windows. Dari awal saya bilang kalau emang mau serius mining sebaiknya di Linux, karena Linux itu selain hemat resource juga memang dia tuh open source, jadi pengembangannya akan terus berjalan gitu. Buktinya akan terus ada update kan, dibandingkan dengan Windows beda. Windows itu OS public, OS yang dipakai ya buat user biasa, buat office, buat game, buat segala macam.
Tapi kalau OS HiveOS ya HiveOS, banyak lah OS Linux lainnya, tapi yang kita pakai di sini HiveOS, yang kita rekomendasikan HiveOS. Nah, di HiveOS ini ada sedikit update di sini. Update-nya di sini dia ngasih tahu. Jadi kalau mau konfigurasi ini untuk mining Alepium ya, Alepium. Oke, lanjut. Jadi di konfigurasi ini kita ke bawah. Terus di bawah ini ada ini dia disebutin. Jadi di sini ada dia ngejelasin jadi Alepium itu bisa di-mining di berbagai pool ini. Tapi kita nggak butuh ininya, kita kan lagi nggak bahas ini. Kita lagi bahas untuk, nah di sini yang pentingnya kalian bisa pakai ini. Nah ini sampelnya kayak gimana, jadi kalian bisa copy paste aja yang ini misalkan, atau nggak gini aja. Nih saya udah buat ininya, jadi dia kayak gini nih. Kita masuk ke sini, nah dia nggak diseleksi lagi, jadi di bagian ini kita nggak seleksi lagi sini algonya apa, kita langsung masuk di srconfig-nya, masukin yang coding yang tadi. Makanya saya buat tadi ya ini coding ini dimasukin, di copy paste ya, masukin ke sini, tapi diganti algoritmanya, terus servernya tentu kan, karena beda, nggak sama. Jadi kalau mau coba terapin langsung aja pakai yang ini. Ini saya yang ini khusus ya, khusus yang bawah ini, yang device ini device yang saya pakai karena saya cuma mining di GPU 3/5, PCI 3/5 gitu kan. Saya nggak mining di GPU lainnya. Kenapa? Ya nggak mau semua GPU, salah satunya adalah suhunya. Kita manajemen bagaimana suhunya masih tetap adem. Nah, dengan konfigurasi seperti ini, jadi kalian wajib setting yang namanya di sini, ini URL-nya wajib pakai yang karena di sini di tone dikasih tahu ya. Di tone dikasih tahu URL-nya tuh kalau kalian pakai masih yang tonepool.com itu nggak mau. Jadi kalian di reject share-nya. Jadi wajib pakai yang ini, Stratum ini. Tapi kalian bisa ganti custom ke sini. Jadi kalau kita Asia, kita bisa pakai Asia 1 nih. Bisa diganti. Jadi sebenarnya bisa diganti ke mana tadi ya? Sini ya. Ini bisa pakai yang Asia 1 ini, yang khusus Asia biar makin cepet gitu kan. Biar share-nya cepat. Jadi kalian bisa pakai. Nah, terus kalau udah kayak gitu, yang penting lagi adalah di sini dual worker, mungkin nama workernya, terus ini user. Nah, ini adalah wallet address dari ton kalian. Nah, ton address ini kan udah pada tahu lah ya, udah punya. Pasti udah punya ton address-nya, terus masukin aja, terus ya udah. Ini versi ini wajib 145 ke atas, 146, 146A. Yang saya coba ini stabil 146A, pakai aja 146A. Oke, dan inilah dia jalan. Untuk tampilan ininya, sebentar saya harus remote soalnya. Nah nih, yang ini udah jalan dual miningnya, ini jalan dual miningnya, ini workernya, ini beda PC ya, remote. Oke, ini udah jalan sekitar 1 day, 1 jam. Jadi satu hari 1 jam, kurang lebih berarti 25 jam ya. Dan di sini dapat test rate acapnya segini ya. Dan ya settingan ini masih terbilang stabil. Seperti yang saya bilang, settingan ini udah cukup stabil. Walaupun di sini memang untuk hash rate-nya kalau kalian perhatikan, benar-benar perhatikan hash rate untuk ETH atau ETC-nya itu turun sekitar berapa koma lah. Tapi hash rate-nya memang naik dan wattnya juga naik. Wattnya naik 5. Ini kemarin 130 mentok, 129, 128, 130, sekarang 135. Ya kalau mau disesuaikan lagi boleh turunin sedikit. Tapi untuk suhu nggak ada berubah, masih terbilang sama. Ya ini cukup adem lah ya buat mining, dual mining ya. Kenapa nggak semuanya dipakein dual bang? Karena ya sayang. Balik lagi sayang suhunya. Karena ini yang lainnya nih, ini kayak gini aja, cuacanya agak dingin, jadi dia agak dingin. Coba nanti kalau udah panas, ampun. Nah, untuk itunya lihatnya di sini. Jadi ini dia udah jalan. Kita kan pakai dual worker, yang ini jalan ETC aja. Yang inilah yang jalan dual ton. Ini dual mining. Jadi ini speed untuk ETC-nya atau ETH-nya, yang ini speed untuk tonnya. Dapatnya segini. Untuk settingan yang kayak gini, gitu kan. Balik lagi ke sebentar. Jeblet. Oke, saya ingetin lagi. Jadi untuk namanya untuk antisipasi, jadi sebaiknya kalau memang kalian mau perbaruin, itu perbaruin aja yang terbaru. Tapi kadang-kadang kalian perlu teliti juga, nggak semua update yang terbaru itu benar-benar sudah fix gitu kan. Makanya ini Gold Miner ini ada 146A, agak asing kan sebenarnya. Sebelumnya nggak ada 143, 144, 145, 146, tambah 146A. Karena ya di 6A ini ada tambahan sedikit gitu, pembaruan lagi. Ya itulah fungsi pembaruan.
146 udah update, tapi 146 ternyata nggak begitu gimana, masih ada trouble, jadi makanya 146A ini selipannya, jadi kayak part kecilnya lagi gitu yang diupdate, tapi nggak sampai update secara full, karena kalau udah versi itu pasti update secara full. Nah, dengan setting mining kayak gini terbilang lebih lancar, sudah lancar. Jadi saya bisa bilang ini 1 hari udah masa percobaan ya, 1 hari ini. Semoga di tempat kalian juga bisa stabil. Nah, ini dia. Untuk hash rate ETC-nya yang ini yang pakai Phoenix ya, ini Phoenix. Yang ini yang pakai ton. Nah, tonnya memang dia tuh ton itu pakai lol miner itu memang nggak bisa angkanya statik ya. Pasti angkanya goyang-goyang gitu tuh. Jadi kayak ada grafik-grafik yang gitu. Nah, tambahan lagi buat yang nanya, ada yang nanya kenapa miningnya suka mati. Ya, sebenarnya tuh banyak faktor, ada yang mati sendiri, restart sendiri. Sebenarnya itu banyak faktor. Sebelumnya udah pernah mengalami mati sendiri atau restart sendiri nggak? Kalau sebelumnya belum pernah, yang dianalisa lagi seperti saya bilang tadi. Kita juga pernah ngalamin, jadi sebelumnya nggak ada mati-mati sendiri. Sebelumnya pakai 143, kita mining dual ini pakai 143, lalu minus 143, itu aman-aman aja, 2 hari 3 hari mau nggak dia apa-apain juga tetap jalan aja. Tapi belakangan kemarin mulai update HVOS-nya, karena nggak update lol minernya, tapi cuma update HVOS-nya. Itu belakangan mulai kok tiba-tiba kok mati sendiri nih, nggak ada apa-apa gitu kan, kehilangan sendiri tiba-tiba, nggak ada tanda apa-apa, tiba-tiba notif di HP, notif worker offline. Oh, cek, ternyata ya tadi. Makanya coba dianalisa lagi, itu banyak faktornya sih. Bisa jadi dari GPU-nya ada yang crash, bisa jadi juga karena ini dual mining, jadi saya sarankan lagi jangan sampai VGA-nya terlalu panas, jangan di atas 65 deh. 65 itu udah mentok, bener-bener kita udah wanti-wanti kalau VGA 65 itu udah menurut kita udah standarnya udah harus sampai segitu, limit sih, bahkan jangan sampai di atas 65 karena itu kerjanya benar-benar berat. Dan ketika suhu di atas 60 itu coba kalian lihat sendiri GPU kalian deketin tangan kalian di GPU itu pasti terasa panas. Kalian sentuh aja heatsinknya itu panas, bukan heatsink ya, backplate-nya misalkan panas itu biasanya. Nah, untuk panas ini sebenarnya kita akan sediain juga video lanjutannya bagaimana ngatasin panas ini selain video-video yang sudah pernah kita berikan sebelumnya. Jadi kita nanti akan ya eksperimen lah, masih oke. Masih rahasia. Jadi kita akan eksperimen nanti. Insya Allah ini akan berhasil gitu. Kita yakin akan berhasil karena ini udah pernah kita coba juga di eksperimen yang lain. Memang nggak di GPU, tapi konsepnya sama aja untuk mendinginkan si GPU-nya. Bagaimana konsepnya? Untuk itu, kalau kalian penasaran, simak terus ya. Dan jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan infonya. Oke? Gitu aja, terima kasih. Sampai bertemu di next video. Bye.